Tun, andai kata negara Melayu ni tergadai, maka Tun kena tahu bahawa ianya digadai oleh orang Melayu itu sendiri, bukan kaum Cina. Tun tahu tak, orang Melayu lah yang paling terhege-hege bawa masuk pelarian Rohingya ke negara ni. Dah pergi ke Selayang, Tun. Hai guys, baru-baru ini viral di media sosial perihal, netizen Malaides tak terima ada seorang konten kreator bilang, gedung pencakar langit di Bukit Bintang Kuala Lumpur Malaides, itu milik Mulia Group Indonesia. Banyak netizen Malaysia menghujat bahkan menghina Indonesia. Mau tahu seperti apa videonya? Nih videonya. Cuy, itu gedungnya orang Indonesia ini ya? Yang kayak lipstick tuh, yang kayak lipstick itu. Lipstick tu. Oh, sebut aja company-nya, pasti aku tahu. Tak ingat. Oh. Tu HSBC belakang Nih dia. punya orang Indonesia, Cong. Nih punya orang Indonesia nih. Tuh, nih punya orang Indonesia, Cong. Tuh. Siapa ya ini ya? Mirip-mirip, tapi nggak ada namanya ya? Depannya ya? Oh. Oh, ini punya orang Indonesia. Bertengger dia di depan inian ya. Di depan apa nih? Petronas. Mana Petronas? Oh, ini punya orang kayak APL Tower ya bentuknya ya. Ini Bukit Bintang lah ni. Ini Bukit Bintang. Oh, ini bukit. Gila, dia bikin gedung di sini. Ya. Oh, ini punya orang Indonesia. Bukan beli. Bikin? Dia bikin dari kosong. Oh. Dia beli tanah di sini dia buat. Oh, ini kawasan mahal ya? Mahal lah Bukit Bintang ni. Oh, ini Bukit Bintang. Orang Indonesia siapa ya, Cong? Tapi bentuknya kayak APL Tower ya. APL Tower yang punya bukan Agung Sedayu Group. Bukan. Sini area ni kan area TRX. Siapa ya? Bentuknya kayak APL Tower sih. Nanti kita cari. Sedayu Group. Bukan. Bukan. Pernah dengar ya? Tak Pernah tahu dengar? tapi bukan Sedayu lah. Oh, bukan Sedayu. Oke. Ni TRX area ni. Oh, namanya ini. Ini area TRX semua ni. Punya orang Indonesia bukan? Bukan ni. Oh, yang di belakang sana. Building tu je. Building itu office. Office, ya office. Oh, oke. Tapi dia adalah share dengan macam-macam negara lah. Oh. Ada yang ni share berapa persen. Oke. Itu ada berapa. Tapi orang Malaysia tahu itu punya orang Indonesia. Tahu. Oh, gitu. Memiliki saham sebanyak 49%. Bukannya sebagai pemilik bangunan tuh, bising macam budak. Pasti ini Malaysia miskin. Beginilah kalau Malaysia miskin, nggak mau membaca Google. 49% itu kepemilikan gedung tersebut. Ya, baca di Google banyak. Kalau Malaysia kaya nggak mungkin komentar kayak gini, karena mereka itu smart. Mereka smart, nggak asal bunyi, nggak asal komentar, karena mereka mencari tahu dulu kalau Malaysia kaya. Kalau Malaysia miskin nih kayak gini, ya. Itu kepemilikan Mulia Group, gedung Exchange 106, ya, milik orang Indonesia, ya. Baca ya. Dah, thank you. Kulihat mental Konoha padahal cuma 40 saham, tapi dia bukan saham, combro. Makanya nih yang komentar-komentar ini orang-orang miskin Malaysia nih, yang komentar-komentar negatif ini. 49% kepemilikan terhadap gedung Exchange 106 TRX Bukit Bintang Kuala Lumpur. 49% kepemilikan ya. Ini yang komentar-komentar ini adalah, gue kasih tau aja, orang-orang miskin di Malaysia. Karena orang-orang kaya di Malaysia itu, mereka menyadari bahwa memang itu milik orang Indonesia. Walaupun bukan semuanya, tetap aja 49% itu kepemilikan adalah milik orang Indonesia. Yang kalian gak terima itu adalah karena itu milik orang Indonesia. Dan ingat, sisanya 51%. Kalian gak usah banyak bangga lah. 51% pembuatan gedung Exchange 106 itu awalnya dari uang 1MDB. Uang mega korupsi terburuk, terbesar di Malaysia. Ya, ingat, 51% itu pembuatan gedung TRX Exchange 106 itu adalah uang 1MDB, uang mega korupsi. Memalukan, sangat memalukan menggunakan uang korupsi. Dan pemerintah Malaysia dengan berbaik hati, Kementerian Keuangan Malaysia mau mengakuisisi untuk biaya pembuatan gedung tersebut 51%.
Artinya Indonesia 49% berkontribusi baik terhadap gedung tersebut. Dan buktinya lihat, banyak pekerja Kuala Lumpur menggunakan gedung tersebut. Indonesia gitu loh, 49% menggunakan uang pribadinya company Mulia Group, bukan uang korupsi, mega korupsi 1MDB yang memalukan itu. Dan pemerintah Malaysia sudah berbaik hati untuk mengakuisisi pembuatan gedung tersebut. Jadi ngaca aja ya, 51% itu awalnya uang apa? Uang 1MDB. Dah, thank you. Semalam saya telah menjelaskan mengapa Perdana Menteri tidak boleh mengikat Malaysia melalui perjanjian AD yang dibuat dengan Presiden Trump pada bulan Oktober yang lalu. Ramai yang masih keliru dan ingin memahami mengapa seorang Perdana Menteri tidak boleh secara bersendirian memuktamadkan perjanjian tersebut. Politik Malaysia seru juga nih. Perdana Menterinya dilaporin ke polisi sama pendahulunya. Jadi mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kembali berselisih dengan penerusnya Anwar Ibrahim. Mahathir melaporkan Anwar ke Kepolisian Putrajaya terkait keputusan Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat. Menurut Mahathir, langkah tersebut berpotensi merugikan negara dan melemahkan kedaulatan ekonomi, politik, serta kemampuan Malaysia menentukan kebijakan strategisnya secara mandiri. Dalam laporannya, Mahathir menilai perjanjian itu memuat sejumlah klausul yang dianggap mengesampingkan kepentingan nasional, termasuk kewajiban Malaysia mematuhi sanksi sepihak Amerika dan membuka data lintas batas. Mahathir menuduh Anwar melanggar sejumlah ketentuan konstitusi dan menuntut penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian tugas, serta potensi pelanggaran kepercayaan. Selain Anwar, Mahathir meminta agar pejabat kementerian terkait, Jaksa Agung, dan seluruh perunding perjanjian juga diperiksa. Ia berpendapat bahwa perjanjian dengan Amerika tidak sah karena tidak mendapat persetujuan penuh dari seluruh entitas yang mewakili Federasi Malaysia. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Pertama sekali, perkara 69 Perlembagaan Persekutuan menetapkan dengan jelas bahawa hanya persekutuan sebagai sebuah entiti perlembagaan dan bukannya Perdana Menteri yang mempunyai kuasa untuk membuat kontrak dengan mana-mana negara asing. Persekutuan bermaksud Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Badan Kabinet dan Parlimen. Secara amnya, memang benar bahawa Perdana Menteri menandatangani perjanjian bagi pihak negara. Namun apabila kandungan perjanjian itu melibatkan kedaulatan, maruah dan dasar-dasar negara yang tertentu, maka perlembagaan melalui perkara 38, 39 dan 66 mewajibkan Perdana Menteri untuk merujuk dan mendapatkan perkenan Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dan akhirnya kelulusan Parlimen melalui suatu rang undang-undang. Dalam konteks perjanjian AD, Perdana Menteri Anwar telah bersetuju memberi akses kepada Amerika Syarikat terhadap aktiviti perlombongan mineral nadir bumi di Malaysia. Hal ini jelas berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan oleh itu Raja dan Sultan setiap negeri wajar dirujuk terlebih dahulu. Datuk Anwar tidak berbuat demikian. Dari sudut dasar luar pula, perjanjian tersebut memasukkan elemen yang memberikan ruang kepada Amerika Syarikat untuk menentukan keutamaan dasar keselamatan negara mereka ke atas Malaysia.